Berikutnya kita tersambung via Skype dengan Ahmad Syamsuddin, jurnalis Transmedia. Selamat siang Ahmad. Ahmad, apa yang bisa Anda gambarkan kepada kami situasi terkini dan update terbaru informasinya ada keterangan resmi nanti akan disampaikan oleh Mabes Polri pukul 12 siang. Baik, Heranov, selamat siang. Saat ini saya berada di area Jalan Kajau Lalido Makassar, di mana Katedral Makassar berlokasi, di mana puluhan petugas sementara mengamankan 3 titik jalan yang tepat berada di depan gedung Katedral Makassar, yakni Jalan Kajau Lalido, Jalan Gedung Raden Ajeng Kartini, dan juga Jalan Boto Lempangan. Di depan Katedral Makassar, petugas dari Jibom Gegana sementara melakukan sterilisasi, dan juga tim lainnya juga ada di pelacak yang melakukan pemeriksaan di sekitar area gereja, dan juga tim dari Napi sementara mengumpulkan beberapa serpihan-serpihan yang berhamburan di sekitar jalan yang berada di depan gereja katedral. Potongan-potongan serpihan ini sebagian ada potongan rambut, logam, dan juga ada beberapa bagian potongan tubuh yang terlempar hingga 30 meter dari pintu timur, di mana lokasi ledakan terjadi. Ledakan ini diduga berasal dari 2 orang yang mengendarai kendaraan motor dan meledakkan diri di depan pintu gerbang katedral Makassar. Karena sejauh ini seperti itu, dan petugas masih sementara melakukan pemeriksaan baik di dalam dan juga di luar gereja. Juga tampak di belakang saya petugas bersenjata lengkap sementara mengawal proses pengumpulan bukti dan penyelidikan awal di sekitar lokasi kejadian. Heranov. Apakah Anda sudah mengumpulkan informasi berapa jumlah korban luka-luka dan juga korban tewas dalam ledakan ini, Ahmad? Baik, dari jumlah korban yang tercatat dari data yang dirilis sejauh ini, terdapat 3 orang korban. Jumlah juga tadi kami bertemu dengan saksi mata di mana ada beberapa jemaat, 2 orang jemaat dan seorang security yang terkena serpihan di bagian tubuh yang sekarang dilarikan ke rumah sakit. Sejauh ini korban yang tercatat itu masih sekitar 3 orang, namun kondisinya belum bisa dipastikan dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat dari katedral ini. Sementara pelaku kedua diperkirakan tewas dengan melihat kondisi yang terjadi di titik ledakan, Heranov. Kalau Anda katakan tadi berdasarkan rekaman CCTV ada terduga pelaku yang mengendarai motor, ini berjumlah berapa orang? Apakah bisa dipastikan yang tewas ini merupakan dari terduga pelaku, Ahmad? Dari di depan pintu gereja itu, yang 2 tewas itu diperkirakan diduga kuat adalah para pelaku, di mana mereka meledakkan diri dan juga menggunakan sebuah sepeda motor yang tepat meledak di depan pintu timur Katedral Makassar ini. Dan kedua yang tewas itu diperkirakan adalah pelaku, di mana beberapa bagian tubuh itu berhamburan, dan juga beberapa bagian lain dari kendaraan rusak yang berada tepat di seberang gereja katedral itu mengalami kerusakan karena magnitud dari ledakan ini. Herano. Sudah adakah keterangan resmi dari pemerintah setempat atau Pemko ataupun dari pihak kepolisian setempat terkait ledakan ini, Ahmad? Sejauh ini keterangan resmi belum dirilis, namun tadi beberapa petugas sudah sempat bertemu dengan beberapa rekan-rekan wartawan. Namun saat ini saya sedang berada di titik lain dari jalanan ini, namun saat ini belum ada keterangan resmi yang bisa saya dapatkan terkait dengan ledakan ini. Pemerintah sendiri belum memberikan pernyataan terkait ledakan ini, di mana pernyataan ini tentu saja kita nantikan. Namun kepastian dari kondisi di lokasi kejadian ini tentu perlu dipastikan sebelum memberikan pernyataan resmi, di mana di ledakan ini masih dilakukan sterilisasi kecuali petugas yang bisa yang boleh berada di area-area yang parameter yang telah ditentukan, karena yang dikhawatirkan juga di proses ledakan seperti ini bisa saja masih ada sisa ledakan atau masih ada ledakan kedua atau ketiga yang bisa terjadi dan bisa menimbulkan korban lebih banyak. Sementara proses ledakan terjadi diperkirakan memang menunggu
waktu keluarnya jemaat, di mana pukul 10.20 misa gereja yang terbagi dalam beberapa tahap itu, mulai dari pukul 9, lalu ada misa jam 11, diperkirakan jemaat akan keluar sekitar pukul 10.30 dan tepat di sekitar jam itu 10.20 ledakan tersebut terjadi, Heranov. Dan saat ini semuanya masih melakukan proses sterilisasi dan kita masih menantikan pernyataan resmi baik dari pemerintah maupun dari Polda, masih dipilihkan dari Gegana dan juga petugas lainnya, Heranov. Ahmad, bagaimana aktivitas dari Minggu Palma atau di gereja saat ini saat ledakan terjadi dan apakah ada aktivitas yang berhenti? Saat ini aktivitas gereja semuanya dihentikan, misa-misa lanjutan semua dihentikan meskipun gedung bangunan utama gereja tidak terdampak. Tetapi saya mendengar dari jemaat tadi bahwa semua misa dihentikan dan petugas dari Polda dan petugas gabungan sudah berada di area halaman gereja dan sementara mengumpulkan keterangan, dan tim Jibom juga anjing pelacak sementara melakukan sterilisasi di area gereja lainnya. Karena ya itu tadi, untuk memastikan tidak ada lagi ledakan kedua ataupun ada tersisa bahan peledak yang terjadi di sekitar titik ledakan, Heranov. Baik, Anda katakan ada potensi ledakan kedua atau serangan susulan. Ini sejalan dengan apa yang kami himpun tadi wawancara dengan Ridwan Habib selaku pengamat terorisme UI yang menyatakan Sulawesi Selatan saat ini tengah berada di siaga 1. Tentunya gereja-gereja ataupun tempat-tempat ibadah yang berada di Sulawesi Selatan tengah diperketat pengamanannya. Bagaimana pantauan Anda sejauh ini di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar? Secara umum, Heranov, sejak perayaan Natal, lalu tahun baru dan adanya penangkapan di sekitar tahun itu, penangkapan puluhan anggota terduga teroris JAD di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, yakni di Makassar, Kabupaten Goa hingga di Kabupaten Letekang. Pengamanan di sekitar rumah ibadah itu relatif lebih ketat dibanding biasanya, di mana setiap ibadah itu, proses ibadah ataupun misa dari gereja-gereja yang di Kota Makassar itu selalu dikawal oleh petugas polisian, meskipun tidak seketat saat perayaan Natal, namun pengamanan rutin itu lebih daripada sebelum adanya penangkapan terduga teroris. Mungkin ini terkait dari adanya informasi tertentu mengenai ancaman-ancaman dari gerakan-gerakan teroris yang ada di Sulawesi Selatan. Sementara kalau khusus katedral sendiri juga memiliki pengamanan internal, yang di security yang berada di kawasan internal katedral. Dan tadi salah satu korban yang terluka terkena serpihan di bagian tubuh itu adalah satu security Katedral Makassar sendiri, Heranov. Demikian. Ya, Ahmad, kalau kita tahu bahwa proses vaksinasi atau program vaksinasi ini berjalan di Makassar dan lokasi kejadian ledakan di gereja katedral ini tidak jauh dari proses atau program vaksinasi yang berjalan tahap awal ini, apakah dengan adanya ledakan yang terjadi di gereja katedral ini mengganggu program dari vaksinasi tahap awal di Makassar, Ahmad? Baik, per hari Minggu ini adalah salah satu bagian dari proses vaksinasi massal yang hari ini ditargetkan menasar guru dan juga warga-warga Kota Makassar, di mana lapangan Karebosi ini sendiri salah satu sudut di bagian barat itu bertemu dengan berhadapan langsung dengan gereja katedral, tak jauh dari ledakan terjadi, tepat berhadapan dengan lapangan Karebosi. Ya, sementara proses vaksinasi saat ini tertunda dan belum ada kepastian kapan lagi akan dilakukan di sekitar lapangan Karebosi. Dan memang jalan ini adalah salah satu jalan utama yang berhubungan langsung dengan sejumlah jalan protokol yang ada di Kota Makassar. Tadi ledakan sendiri tadi itu terdengar langsung hingga beberapa kilometer ke arah ke segala arah, di mana beberapa petugas tadi yang kebetulan berada di Polrestabes Makassar mendengar sangat keras dan menduga itu adalah ledakan, juga tidak menyangka bahwa itu adalah ledakan yang terjadi di Katedral Makassar. Barulah setelah dipastikan, baru dari situ dipastikan di Katedral Makassar, Heranov. Apakah Anda mempunyai informasi, Ahmad, dengan adanya ledakan yang terjadi di gereja katedral ini ada hubungannya dengan jaringan terorisme? Kalau kita simak tadi dari Ridwan Habib menyatakan bahwa ini muncul
pasca adanya 30 penangkapan terhadap terduga teroris. Apakah ini juga merupakan jaringan teroris yang berada di tanah air? Ahmad. Baik, Heranov, saat ini saya tidak bisa menyimpulkan meskipun tindakan-tindakan pengerusakan seperti ini dengan mengorbankan diri sendiri dan melakukan tindakan kekerasan yang menyerang rumah ibadah adalah bisa kita sepakati sebagai tindakan terorisme. Namun saya tidak bisa memastikan sumber jaringan dari para pelaku ledakan ini ataupun apakah ini adalah pelaku teroris yang terkait dengan penangkapan-penangkapan kemarin. Saat ini kita masih menunggu ketegaran resmi karena di mana informasi yang seperti ini sangat sensitif dan tentu saja kita menanti informasi yang resmi untuk tidak menimbulkan kepanikan. Meskipun tindakan-tindakan serupa ini kita bisa katakan adalah tindakan-tindakan teror yang menyasar rumah ibadah umat tertentu dan bisa disebut sebagai tindakan terorisme. Namun terkait jaringan-jaringan tertentu hingga saat ini kita menanti informasi resmi. Ya, kami mendapatkan informasi Kapolda Sulawesi Selatan menyatakan ini merupakan bagian dari bom bunuh diri. Bagaimana informasi sejauh ini di sana, Ahmad? Terkait bom bunuh diri bisa dipastikan seperti itu, di mana dua pelaku dengan melihat kerusakan yang terjadi dan juga puluhan sebaran ledakan, di mana ada sebagian diantaranya adalah potongan tubuh yang berukuran cukup besar. Bisa dipastikan dari informasi, termasuk dari informasi yang dirilis dari petugas kepolisian, bahwa kedua pelaku diperkirakan meninggal dari mereka lakukan di pintu timur gedung Katedral Makassar ini, Heranov. Baik, kalau saya lihat di belakang Anda ada aktivitas sejumlah orang di sana. Apakah ini bentuk dari pengamanan, sterilisasi? Apakah hanya berlaku di gereja Katedral Makassar atau beberapa titik yang berada di tempat ibadah seperti gereja di sana? Baik, penutupan 3 jalan ini, di mana ada bentangan garis polisi dan puluhan petugas bersenjata berjaga di belakang. Pengamanan seperti ini adalah bagian dari upaya sterilisasi dari pasca ledakan di depan katedral ini. Sementara tentu saja pasca ledakan ini pengamanan dari rumah-rumah ibadah lainnya ditingkatkan lagi, Heranov. Termasuk juga beberapa bagian yang bisa dikaitkan dengan tempat ibadah umat Katolik ataupun Protestan yang ada tersebar di Makassar. Di Makassar terdapat 17 gereja yang ada di Makassar dan tentu itu semua menjadi perhatian utama petugas ini untuk memastikan tidak terjadi lagi tindakan serupa ini terkait dengan ledakan ini, Heranov. Baik, bagaimana dengan warga yang berada di lapangan Karabosi? Kalau tadi Anda katakan vaksinasi terhenti karena ada ledakan terjadi, tapi aktivitas olahraga pagi, apakah ini juga cukup menarik perhatian daripada warga sekitar yang berada di sana? Tadi dari informasi yang kami himpun dari warga yang kebetulan berada di sekitar lapangan Karabosi dan juga tinggal di sekitar beberapa kilometer dari Katedral Makassar, ledakan ini tentu sangat mengagetkan. Bahkan beberapa warga yang ataupun jemaat yang berada di sekitar sini bahkan merasa tidak menyangka setelah sekian lama ledakan bom seperti ini bisa terjadi di katedral ini. Dan sebagian warga yang berada di lapangan Karabosi, di mana lapangan Karabosi memang setiap akhir pekan adalah tujuan utama dari warga yang ingin berolahraga, dan juga beberapa jalan utama lainnya itu menjadi area Car Free Day. Jadi sejumlah warga merasa terkejut dan kaget karena besarnya ledakan itu, dan sebagian besar tidak menyangka terjadinya ledakan yang terjadi di katedral terbesar di Indonesia Timur ini, Heranov. Ya, Ahmad, berapa pihak menyatakan bahwa menghimbau masyarakat untuk tidak mengirim foto-foto dari potongan tubuh korban. Bagaimana sejauh ini sebenarnya di Sulawesi Selatan? Apakah memang beredar adanya foto-foto potongan tubuh korban ataupun potongan tubuh yang diduga merupakan terduga pelaku dari ledakan ini? Baik, dari beberapa grup percakapan yang saya ikuti, ya kami menemukan gambar-gambar awal di mana saat itu ketika ledakan baru terjadi, itu memang sempat gambar-gambar awal itu memang sempat terjadi, di mana yang mengambil gambar dan juga men-share gambar itu seperti di belakang saya, itu bisa saja berasal dari warga sipil yang tidak mengerti mengenai etika dari pengiriman gambar-gambar seperti itu. Namun bagi kita saling mengingatkan agar pengiriman gambar-gambar yang horor dan
potongan tubuh yang bisa menimbulkan teror itu untuk tidak dilakukan agar tidak menyebarkan ketakutan, di mana salah satu tujuan dari tindakan teror itu adalah menggandakan ketakutan dengan penyebaran mengenai impact dari tindakan teror yang mereka lakukan. Heranov. Ya, tentunya kita himbau bahwa warga masyarakat seluruh tanah air untuk tidak mengedarkan atau mengirimkan foto-foto potongan tubuh dari korban yang terjadi dalam ledakan ini. Tapi bagaimana sejauh ini di sana, Ahmad, untuk foto-foto yang berada di Sulawesi Selatan, apakah mereka sangat gampang sekali untuk mendapatkannya? Saat ini setelah pemasangan garis polisi, tentu tidak ada lagi gambar-gambar yang potongan tubuh yang beredar di kalangan sini, karena petugas cepat setelah melakukan memasang parameter yang jaraknya sangat jauh dari sumber ledakan dan beberapa titik ledakan yang terjadi. Jadi dengan adanya parameter yang dipasang ini, parameter yang berada di belakang saya ini, dengan adanya parameter itu tidak ada lagi, diharapkan tidak ada lagi akses dari warga yang tidak berkepentingan untuk mengambil gambar-gambar yang bisa menimbulkan teror, Heranov. Selain itu, beberapa jalan juga dikawal ketat oleh polisi dan beberapa lainnya diawasi langsung untuk tidak mengambil gambar dari jarak dekat. Bahkan kami juga, meskipun saya sempat tadi berada sekitar 5-7 meter dari area potongan tubuh itu, namun tidak lama petugas kepolisian kemudian meminta kita keluar dan berada di barisan parameter yang telah ditetapkan, Heranov. Ahmad, saya ingin tahu apa aktivitas yang terjadi saat ini di belakang Anda. Apakah ada salah satu dari pihak kepolisian melakukan konferensi pers atau memberikan pernyataan kepada awak media? Baik, di belakang saya tampak petugas kepolisian yang sementara memberikan keterangan. Dapat kita saksikan di mana Bapak Kapolda Irjen Pol Medisam sementara memberikan keterangan kepada wartawan mengenai ledakan di katedral ini, Heranov. Baik, kita tunggu dari statement Kapolda Sulawesi Selatan terkait ledakan yang terjadi di gereja katedral. Kami akan kembali ke Anda, Ahmad, setelah jeda. Terima kasih atas laporan Anda.